Selamat malam, pembukaan dan laga perdana Bayangkara Cup di Stadion Sijalak Harupat Bandung malam ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sudah ada Patricia John yang saat ini berada di lokasi. Patricia, apakah acara pembukaan sudah dimulai? Ya benar sekali Andini, baru saja Presiden Joko Widodo membuka Liga Bayangkara 2016 di mana pertandingan akan dilakukan perdana hari ini, yakni dari pertandingan perdana Persib dari Bandung sebagai tuan rumah melawan Mitra Kukar dari Kalimantan. Walaupun hujan rintik tidak menyurutkan semangat para pecinta sepak bola tanah air yang turut menyaksikan pertandingan di Stadion Kabupaten Bandung. Pertandingan hari ini merupakan pertandingan perdana Bayangkara Cup 2016 yang akan berlangsung dari tanggal 17 Maret hingga 3 April nanti dan akan ditutup di Stadion GBK Jakarta. Bayangkara Cup juga diikuti oleh 10 tim sepak bola nasional yang ikut bertanding pada Sudirman Cup sebelumnya. Ya, seperti yang kita ketahui, setelah PSSI dibekukan, perlu adanya pembinaan antar klub agar tim sepak bola nasional tetap berprestasi seperti sebelumnya dari Sudirman Cup dan juga kini Bayangkara Cup. Ya, dapat kita lihat saat ini pertandingan sudah dimulai dan sangat meriah, dihadiri oleh banyak sekali supporter baik dari klub Persib Bandung dan juga dari klub Mitra Kukar dari Kalimantan. Ya, saat ini dapat kami informasikan sampai saat ini kami akan memberikan informasi selanjutnya kepada Anda, Andini, dari studio. Patricia, terima kasih. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan Pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat, tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari dua hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR.
Mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja, paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai, sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi undang-undang pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami silakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sekian. Sudah, Pak Menteri Keuangan, Dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya, akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian, Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua, tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan, dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat, kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online ini juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini dari apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga, tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan tidak bisa tidak
dicegahannya bagaimana kita manage-nya secara optimal. Barangkali itu saja, dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam ikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil berapa persentase yang pas untuk independen dan berapa yang pas untuk parpol. Jika revisi ini dilakukan, maka Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan maju melalui jalur independen dalam Pilkada Jakarta secara langsung akan dirugikan. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan bahwa pemerintah dalam posisi untuk menjamin hak politik setiap kandidat yang ingin maju melalui jalur independen. Saya kira jangan ada kesan membatasi ya. Ini kan hak politik warga negara, hak politik masyarakat yang mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Saya pikir intinya kami ingin menjaring calon kepala daerah yang terbaik, yang mampu memimpin daerahnya. Kalau partai, silakan tanya ke partai. Awalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, calon independen harus mengumpulkan 6,5 hingga 10% jumlah penduduk. Aturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk meringankan syarat bagi calon independen menjadi hanya cukup mengumpulkan 6,5 sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan batas dukungan calon perseorangan pada pilkada selanjutnya. Ia optimistis relawan pendukungnya mampu mengumpulkan KTP dukungan sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Nanti teman Ahok harus kerja lebih keras lagi kan? Pak, sampai sekarang kan teman Ahok belum 1 juta. Berarti ada kemungkinan itu upaya parpol-parpol yang ada di DPR itu tinggal bapak nggak sih Pak? Enggak. Mereka dapat kok 1 juta kok lewat. Udahlah, aku mau santai aja. Jabatan itu betul-betul amanah. Lu gak usah rebut. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Yang penting lu kerja benar aja udah. Gak usah pusing nih. DPR awal Maret sudah kita bisa kerja. Paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai. Sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu, setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107
pilkada di tahun depan bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi undang-undang pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami silakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sekian. Sudah, Pak Menteri Keuangan, Dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya, akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian, Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua, tadi kami sebelum Patricia, terima kasih. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari dua hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR. Mudah-mudahan setelah. Selamat malam, pembukaan dan laga perdana Bayangkara Cup di Stadion Sijalak Harupat Bandung malam ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sudah ada Patricia John yang saat ini berada di lokasi. Patricia, apakah acara pembukaan sudah dimulai? Ya benar sekali Andini, baru saja Presiden Joko Widodo membuka Liga
Bayangkara 2016, di mana pertandingan akan dilakukan perdana hari ini, yakni dari pertandingan perdana Persib dari Bandung sebagai tuan rumah melawan Mitra Kukar dari Kalimantan. Walaupun hujan rintik tidak menyurutkan semangat para pecinta sepak bola tanah air yang turut menyaksikan pertandingan di Stadion Kabupaten Bandung. Pertandingan hari ini merupakan pertandingan perdana Bayangkara Cup 2016 yang akan berlangsung dari tanggal 17 Maret hingga 3 April nanti dan akan ditutup di Stadion GBK Jakarta. Bayangkara Cup juga diikuti oleh 10 tim sepak bola nasional yang ikut bertanding pada Sudirman Cup sebelumnya. Ya, seperti yang kita ketahui, setelah PSSI dibekukan, perlu adanya pembinaan antar klub agar tim sepak bola nasional tetap berprestasi seperti sebelumnya dari Sudirman Cup dan juga kini Bayangkara Cup. Ya, dapat kita lihat saat ini pertandingan sudah dimulai dan sangat meriah, dihadiri oleh banyak sekali supporter baik dari klub Persib Bandung dan juga dari klub Mitra Kukar dari Kalimantan. Ya, saat ini dapat kami informasikan sampai saat ini kami akan memberikan informasi selanjutnya kepada Anda, Andini, dari studio. Saja dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan baik, dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam ikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil berapa persentase yang pas untuk independen. Rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat. Kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya
ada aturan, ada undang-undang, ya memang. Tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat, ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi, yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga, tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih, lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan, tidak bisa tidak dicegah, hanya bagaimana kita menurutnya secara optimal. Barangkali itu